Oke, halo teman-teman semuanya. Hari ini di video ini saya akan membahas mengenai Wireshark. Oke, pertama perkenalkan nama saya Iwar Samyasa dengan NIM 22085610027. Saya dari Informatika Angkatan 2000. Oke, saya akan lanjut ke materinya. Nah, jadi Wireshark itu adalah sebuah network protokol yang bersifat open source yang dapat kita gunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas data jaringan secara real time. Nah, Wireshark itu sendiri juga memungkinkan pengguna untuk melihat data setiap paket data yang dikirim dan diterima di jaringan yang kita gunakan, sehingga sangat berguna untuk troubleshooting, analisis jaringan, pengembangan perangkat lunak, dan keamanan cyber. Nah, adapun manfaat dari Wireshark itu sendiri, yaitu yang pertama memecahkan masalah jaringan. Nah, Wireshark dapat membantu administrator administrator jaringan untuk memecahkan masalah jaringan dengan melihat lalu lintas dan menentukan apakah ada masalah dalam jaringan seperti paket yang hilang atau lalu lintas yang lambat. Nah, kemudian yang kedua, menganalisis keamanan. Nah, Wireshark dapat kita gunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan untuk mencari tahu apakah ada serangan atau aktivitas yang mencurigakan di dalam jaringan yang kita gunakan. Nah, kemudian yang ketiga, memantau kinerja jaringan. Wireshark dapat membantu administrator jaringan untuk membantu kinerja jaringan dan dapat mengidentifikasi titik-titik yang menyebabkan jaringan yang kita gunakan lambat atau eh, memiliki ada atau terdapat gangguan. Nah, kemudian adapun cara kerja dari Wireshark itu sendiri. Yang pertama, Wireshark dimulai dengan merekam data yang dikirim melalui jaringan yang kita gunakan, baik dalam bentuk paket ataupun frame internet, Ethernet. Nah, kemudian cara kerja Wireshark yang kedua yaitu Wireshark kemudian akan menganalisis data yang direkam dan menampilkan informasi tentang setiap paket yang dikirim melalui jaringan, termasuk protokol yang digunakan, alamat sumber dan tujuan, serta isi paket dan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, setelah itu, pengguna dapat mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan informasi yang ditampilkan oleh Wireshark. Nah, seperti memecahkan masalah jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, atau mengidentifikasi masalah keamanan. Nah, kemudian ada pun dampak positif dari Wireshark itu sendiri. Yang pertama, dapat membantu troubleshooting jaringan. Nah, dengan adanya Wireshark, kita dapat melihat bagaimana lalu lintas pengiriman paket ataupun penerimaan paket di dalam jaringan yang kita gunakan, sehingga kita bisa mengidentifikasi di mana sih letak masalah dalam jaringan kita ketika terjadi sesuatu masalah seperti lambatnya jaringan, lambatnya koneksi, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua, sebagai alat belajar yang efektif. Nah, Wireshark ini sangat berguna untuk administrator jaringan pemula atau seseorang yang ingin belajar mengenai jaringan. Nah, dalam Wireshark ini kita bisa melihat jenis paket yang dikirim, baik itu HTTP, DNS, dan yang lainnya. Dan di sini kita bisa belajar mengenai bagaimana sih eh, pengiriman paket dan penerimaan paket itu terjadi. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga, deteksi dan analisis keamanan jaringan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam Wireshark ini kita bisa melihat apakah ada sesuatu atau apa ya, serangan yang ada di dalam jaringan yang kita gunakan. Seperti adanya virus, adanya paket yang dikirim secara ilegal atau paket yang mencurigakan dapat ditampilkan di Wireshark ini sendiri. Nah, kemudian dampak negatifnya. Yang pertama adalah pelanggaran privasi. Hal ini bisa kita lihat di dalam Wireshark, kita bisa melihat username dan password yang digunakan oleh user. Sehingga kita bisa mengakses uh, profile yang dimiliki oleh user. Sehingga tentu ini adalah bisa kita bilang melanggar privasi seseorang. Kemudian yang kedua disalahgunakan oleh peretas. Nah, di dalam Wireshark ini yang seperti disampaikan oleh video di Oase yang dikirim oleh Pak Dewa Bayu, berdasarkan eh, hal yang disampaikan dalam video bahwa peretas dapat menggunakan Wireshark sebagai eh, pengambilan website seseorang.
Misalkan kita mengakses sebuah situs A. Nah, di dalam Wireshark ini kita dapat melihat transfer paket yang ada. Kemudian kita dapat melihat kode websitenya atau kode HTML-nya, sehingga kita bisa mengcopy paste dan menjalankan kode HTML tersebut di website di komputer kita, ada di perangkat kita. Kemudian kita share ke seseorang. Sambil contoh misalnya website Bank BCA. Kita ambil HTML-nya, kemudian kita share lagi ke pengguna dan kita rubah sedikit di mana ketika ada transaksi yang digunakan atau transaksi yang dilakukan itu eh, uang yang akan dikirim akan dituju ke rekening kita. Atau hal serupa bisa dilakukan oleh peretas. Mereka mengambil sebuah website, kemudian mereka share lagi, dan mereka mengambil data identitas dari pengguna secara ilegal. Nah, itu dapat kita apa ya, kategorikan bahwa seorang menyalahgunakan Wireshark ini sebagai kepentingan pribadinya sendiri. Nah, eh, untuk materinya kurang lebih seperti itu. Dan untuk sekarang saya akan lanjut ke aplikasi Wireshark-nya langsung. Oke, saya akan ganti ke aplikasi Wireshark. Oke, teman-teman semua, di sini saya juga masih pemula ya. Jadi eh, jika ada kekeliruan, saya mohon maaf. Tapi saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan sedikit detail kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa mengerti apa sih fitur-fitur yang ada di dalam Wireshark ini sendiri. Oke, yang pertama, eh, setelah Wireshark dibuka, di sini akan tampil beberapa fitur atau beberapa tampilan menu pilihan, yaitu ada WiFi, kemudian ada VMware, kemudian ada Ethernet. Nah, di sini kita bisa pilih jaringan mana yang mau kita analisis dengan detail. Nah, di sini saya akan memilih WiFi sebagai kasusnya. Kemudian setelah kita memilih, kita bisa start capture. Kita klik. Nah, di sini sudah terlihat paket-paket yang diterima ataupun dikirim akan ditampilkan dalam scan capture yang tampil pada layar. Oke, kita tunggu mungkin sekitar beberapa menit untuk mendapatkan data yang cukup banyak, baru kita akan stop capture. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita akan stop. Nah, teman-teman, inilah hasil analisis dari jaringan yang saya gunakan ya, yang saya gunakan. Di sini eh, bisa teman-teman lihat ada source, destination. Destination itu adalah IP yang dituju oleh si source, si pengirim, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah protokol di mana di sini berisi mengenai protokol yang digunakan di dalam jaringan, di dalam eh, apa ya, proses transfer dan menerima paket yang dikirim yang dilakukan. Ini ada eh, length, ada info, ada source dan waktu, dan juga time, nomor. Nah, teman-teman, jika teman-teman lihat di sini ada tiga buah tampilan, tiga tampilan utama, yaitu yang pertama adalah jendela paket list. Nah, di mana jendela paket list ini menampilkan hasil tangkapan paket data yang disusun di dalam format tabel, sehingga kita bisa melihat paket data apa saja yang telah dikirim dan diterima oleh jaringan yang kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua, ada eh, yang di sebelah kiri, pojok kiri bawah ini, itu adalah jendela paket detail. Nah, di mana kita bisa melihat substansi informasi yang ada di dalam paket atau paket yang dikirim dan juga diterima. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga ada di pojok kanan bawah, yaitu jendela paket byte. Nah,
Dalam data paket byte ini biasanya data eh, tersebut ditampilkan dalam bentuk heksadesimal. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba beberapa fitur yang ada di dalam, bukan fitur sih, mencoba beberapa filter yang ada di dalam Wireshark ini sendiri. Oke, pertama, teman-teman bisa klik bagian sini, kemudian kita bisa mengetik HTTP. Oke, ini tidak ada ya. Dan mungkin kita bisa mencari DNS. Nah, di sini Wireshark akan otomatis memfilter atau mensorting paket data yang dikirim melalui DNS dengan melalui protokol DNS. Nah, kemudian kita bisa memilih salah satu paket. Nah, di sini akan ada detail dari paket itu sendiri jika teman-teman melakukan kedua. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada domain name sistemnya, eh, bisa teman-teman lihat ada transaksi ID-nya, kemudian ada eh, query-nya, kemudian ada user data dengan protokol atau UDP-nya itu apa, ada checksumnya, ada portnya juga, destination portnya itu berapa. Nah, ini merupakan informasi yang benar-benar detail ya teman-teman. Nggak ada internet protokolnya, ada IP address yang digunakan, nggak ada panjangnya berapa, nggak ada frame-nya. Nah, di sini em, mungkin kita akan coba satu filter lagi ya sebelum waktunya habis. Jadi, mungkin bisa kita coba itu ini di HCP ya. Oke, oke, tunggu ya teman-teman. Oke, ini ada TCP juga. Nah, ini di sini bisa teman-teman lihat detail dari source portnya dan destination portnya berapa. Dan ini merupakan informasi yang cukup detail, bukan cukup lagi sih, sangat detail di mana kita bisa melihat eh, source port atau dari mana, dari port mana paket itu dikirim dan kemana paket itu dikirim ke port mana. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, di sini ada beberapa warna ya, ada warna hijau, kemudian ada warna merah, kemudian ada warna merah tua, merah muda, abu-abu, nah warna hitam juga. Nah, teman-teman bisa merubah warnanya itu sendiri tergantung teman-teman punya warna apa. Nah, hmm, so, nah di sini juga ada beberapa fitur lainnya, bisa ada open, edit, view, capture, kemudian analyze, dan ada statistik. Jadi teman-teman bisa apa ya, menampilkan statistik jaringan teman-teman sendiri. Dan teman-teman juga bisa em, menghitung jumlah throughput dan sebagainya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa lakukan sendiri di komputer teman-teman. Setelah melihat video ini, boleh teman-teman download Wireshark-nya di internet, di Chrome, dengan ketik mungkin download Wireshark, dan silakan teman-teman install, kemudian teman-teman coba, dan silakan teman-teman lakukan analisis jaringan teman-teman sendiri, baik dari paket yang dikirim itu ada berapa, kemudian ada IP-nya. Oke, oke teman-teman, saya harap em, bisa teman-teman pahami ya dasar dari Wireshark itu, baik apa sih sebenarnya Wireshark itu, dan manfaatnya apa, dan fungsinya apa untuk kita sebagai anak informatika. Nah, segitu yang bisa saya sampaikan, teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya juga masih baru belajar. Dan jika teman-teman eh, memiliki apa ya, ilmu tambahan, mungkin, oh, saya tahu nih, Wireshark itu bisa dibuat seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar, biar nanti saya pelajari. Dan next video saya akan membahas apa ya. Tunggu, karena ini ada tugas kuliah. Jadi saya nggak tahu nih, di next video saya akan bahas apa. Jadi tunggu aja ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Thank you.